Selamat siang dokter, nama saya Nina Nur Hasana, NIM 212021110082. Mata kuliah Perencanaan dan Evaluasi Promosi Kesehatan dengan dosen Dr. Eva Mancoro PhD. Saat ini saya akan mempresentasikan Daur Manajemen dan Perencanaan. Daur manajemen yang standar terdiri dari yang pertama perencanaan, yang kedua implementasi, yang ketiga evaluasi. Daur ini berlaku di semua aplikasi manajemen. Hanya di dalam setiap unsur integral manajemen itu, seperti perencanaan, juga mempunyai daur siklus sendiri. Berikut siklus perencanaan, yaitu ada perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Daur perencanaan itu sendiri terdiri dari analisa situasi, penentuan masalah prioritas, pemilihan alternatif solusi, penyusunan rencana, dan rencana komunikasi. Di sini, seperti tadi sudah dijelaskan, ada analisa situasi, penentuan masalah, pemilihan solusi, menyusun rencana, dan rencana komunikasi. Proses dalam perencanaan. Beberapa kegiatan yang ada dalam proses perencanaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang A, analisa situasi. Kegiatan ini merupakan kegiatan awal suatu perencanaan. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mengetahui di mana kita sebagai perencana atau pembuat rencana berada saat ini. Kegiatannya berupa pengumpulan data, berupa fakta dan informasi secara objektif, termasuk opini yang bersifat subjektif. Di bidang kesehatan, analisa situasi dilakukan dengan mengumpulkan indikator kesehatan yang sesuai dengan permasalahan, serta indikator lainnya termasuk non-kesehatan yang terkait dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Di bidang kesehatan, analisa situasi dilengkapi dengan pengumpulan data dan menelaah indikator perilaku kesehatan. Dimensi masalah kesehatan. Seperti kita ketahui bahwa setiap masalah kesehatan memiliki sekurang-kurangnya dua dimensi, yaitu dimensi perilaku dan non-perilaku. Indikator perilaku terdiri dari beberapa kelompok saja, yaitu yang pertama menciptakan suatu perilaku sehat yang baru, misalnya memulai dan membiasakan berolahraga secara teratur, bila sebelumnya tidak tahu dan pernah melakukan. Yang kedua, mengubah perilaku yang sudah ada agar lebih baik dari segi kesehatan, misalnya membiasakan makan buah-buahan dan sayuran setiap hari. Ketiga, menghilangkan perilaku lama yang tidak baik untuk kesehatan, misalnya berhenti dari kebiasaan merokok. Yang keempat, mencegah berkembangnya perilaku baru atau yang akan datang yang tidak baik untuk kesehatan, misalnya melindungi diri dari perilaku penggunaan obat-obatan secara salah termasuk nafsa. B. Penentuan prioritas masalah. Untuk sampai pada kesimpulan masalah apa yang dihadapi atau yang prioritas, diperlukan konsensus yang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Di antaranya dengan pertama, bertanya kepada ahli atau konsultan yang biasanya memang sudah dapat melihat satu masalah secara luas dan detail, didukung oleh pengetahuan dan pengalamannya. Yang kedua, bermusyawarah, sehingga status keputusan bersama dapat dibuat secara bersama. Di sini kehadiran seorang tokoh berwibawa dan dihormati akan mempermudah kegiatan. Yang ketiga, membuat konsensus dengan menyepakati hasil pemilihan dengan menggunakan teknik tertentu yang dianggap objektif. Ada beberapa teknik yang mudah digunakan, bergantung jumlah orang yang terlibat dalam perencanaan. Pada perencanaan yang melibatkan banyak orang, sering digunakan metode DLP. Yang C, pemilihan solusi alternatif. Langkah berikutnya ialah memilih solusi. Ini juga dilakukan dengan cara pendapat sebagai kelanjutan penentuan masalah sebelumnya. Dimungkinkan terdapat beberapa alternatif solusi yang harus dipilih. Kriteria untuk solusi berbeda dengan untuk menentukan masalah. Misalnya dapat digunakan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kelayakan solusi atau kemampuan melaksanakan solusi itu sendiri. Kriteria ini dapat diberi skor juga, misalnya 0 sampai 1. Yang kedua, kemanfaatan bagi orang banyak. Skor yang diberikan dapat 0 untuk tidak, 1 untuk yang bermanfaat. Yang ketiga, ketersediaan sumber daya dengan skor juga 0 sampai 1. Skor 0 untuk yang sumber daya tidak ada atau tidak cukup, sementara 1 untuk sumber daya tersedia atau cukup. Jumlah skor 0 sampai dengan 3 menentukan solusi pilihan yang disepakati. D. Penyusunan rencana. Langkah perencanaan berikutnya ialah menyusun rencana. Bila membuat sendiri, maka langkah-langkahnya ada sebagai berikut.
Yang pertama, menentukan masalah dengan menggunakan indikator kesehatan dan perilaku kesehatan yang sesuai. Yang kedua, menentukan solusi. Dari masalah atau kasus di atas dibahas dan diinventarisasikan alternatif solusi. Yang ketiga, menyusun rencana kerja atau work plan. Ada beberapa kegiatan yang perlu dilakukan dalam penyusunan rencana kerja. Di antaranya, menetapkan tujuan, mengembangkan strategi, merancang kegiatan, merekapitulasi sumber daya, menyusun jadwal kegiatan, menata organisasi penyelenggaraan, dan menyusun rekapitulasi rencana biaya. Yang keempat, rencana komunikasi. Ada pepatah mengenai perencanaan dan rencana yang mengatakan bahwa decision is nothing but its communication. Artinya, suatu rencana agar dapat diimplementasikan secara efektif memerlukan komunikasi dengan semua pihak, bahkan sejak suatu rencana masih berupa gagasan. Evaluasi. Evaluasi adalah bagian integral atau terpadu dari proses manajemen, termasuk manajemen promosi kesehatan. Sebagai suatu proses manajemen digambarkan sebagai suatu siklus yang meliputi perencanaan, kemudian implementasi, kemudian evaluasi. Sebuah perencanaan diikuti implementasi dan akan dievaluasi dan seterusnya dimulai dengan perencanaan baru lagi. Berikut siklus evaluasi. Contoh pembuatan perencanaan dan evaluasi program promosi kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi mengenai pencapaian ASI eksklusif untuk capai target WHO tahun 2025 sebanyak 50%. Analisa situasinya, yang pertama, Dinas Kesehatan Provinsi berkomitmen dalam pencapaian ASI eksklusif untuk mencapai target WHO tahun 2025 sebanyak 50%. Pengalokasian dana untuk kegiatan ASI eksklusif. Memperbaiki sistem pencatatan tentang ASI eksklusif, meningkatkan peran serta dan fungsi petugas, terutama petugas gizi, Promkes, dan KIA, dalam memberikan informasi tentang ASI dan pemantauan terhadap bayi yang baru lahir. Kemudian meningkatkan pengetahuan tentang ASI eksklusif melalui penyuluhan, konseling, maupun melalui media sederhana seperti poster, leaflet secara rutin dan terus-menerus. Kedua, masyarakat. Memberikan sosialisasi ASI eksklusif kepada masyarakat dengan cara penyuluhan pada saat posyandu dan konseling individu. Kemudian memberikan dukungan dan motivasi kepada ibu yang gagal memberikan ASI eksklusif dengan sosialisasi dari petugas gizi, bidan, dan petugas nakes lain. Bidan harus menggunakan alat peraga seperti boneka maupun lainnya selama kegiatan di posyandu atau konseling, karena masih banyak ibu-ibu yang memberikan susu botol. Menjalin komunikasi yang intensif kepada kader posyandu melalui pertemuan kader posyandu. Berikut fishbone diagramnya. Evaluasi. Dari analisa yang dilakukan bahwa pemerintah provinsi, khususnya Dinas Kesehatan, harus berkomitmen dalam pencapaian ASI eksklusif untuk capai target WHO tahun 2025 sebanyak 50%. Perbaikan sistem pencatatan tentang ASI eksklusif dan fungsi petugas kesehatan harus ditingkatkan, terutama petugas gizi, KIA, dan Promkes. Lebih menggiatkan lagi kegiatan-kegiatan seperti penyuluhan, konseling, atau media komunikasi seperti poster leaflet secara rutin. Terima kasih.